tidak berpikir untuk tanah dijual atau dibeli oleh pemerintah daerah atau APBD, dan mungkin itu bukan urusan lain. Tapi ya kembali kepada pokok permasalahan. Ya. Masalah itu nggak gampang ya. Hanya dengan ngobrol, undang kami sebagai kuasa, itu kan. Berarti sampai sekarang belum diundang aja ya? Belum. Ya, maaf ya, memang nggak ada komunikasi kok. Nggak ada komunikasi, apa komunikasi dengan kami yang nggak ada. Saya pikir kemarin pas Pak Opik statement di media itu langsung besoknya bisa ada pertemuan. Belum sampai saat ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Polemik Jalan Cisantana di Palutungan yang biasanya dingin ternyata sempat memanas. Bahkan sekarang masih hangat-hangat gitu kan. Ini mau panas lagi kayaknya nih, karena kita sengaja mengundang kuasa hukum dari pemilik sertifikat tanah yang jalan itu. Beliau berdua ini kuasa hukumnya yaitu Pak Abidin dan Pak Tono Kartono, pemirsa. Karena kemarin sempat kita mengundang itu juga, pemirsa, mengundang Pak Kabid Bina Marga, yang beliau mengatakan ya memang jalan dulu sebelum sertifikat. Nah, jadi kita tanya nih lebih dalam lagi. Kalau kemarin di berita itu masih agak-agak gambaran umumnya gitu kan. Jadi kita kupas habis gitu. Sebetulnya jalan dulu, sertifikat dulu. Sertifikatnya itu apakah tanah negara atau seperti apa gitu. Pak enggak, siapa? Pak Abidin nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden beserta krunya ya telah mengundang kami berdua. Kami berbicara di sini kapasitas sebagai orang yang mendapatkan kuasa Ya, dari pemilik tanah Ibu Ireneli, yaitu yang dalam isi surat kuasa tertanggal 5 Januari tahun 2020. Jadi kapasitas kami berbicara di sini sebagai kuasa daripada pemilik kuasa tanah. ya. Bukan kuasa hukum istilahnya ya. Kalau kuasa hukum yaitu Pengacara, ya. sebagai Pengacara, advokat ya. ya kita belum lari ke sana, hanya Ya. kuasa untuk menyelesaikan permasalahan, tapi memiliki ketentuan hukum karena tertulis di atas materai dan semuanya bisa menyelesaikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada sampai tuntas. Itu isinya seperti itulah, dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya isi surat tersebut. Kan itu. Yang pertama perlu kami berbicara gitu kan tentang masalah historisnya ya. Jadi biar tidak terjadi pandangan yang liar, Opini liar. ya pandangan yang liar gitu kan. Jadi supaya persepsinya tidak persepsi miring. Barangkali di sini kami berbicara gitu kan hanya dengan Pak Deden berdua tanpa ada pihak yang lain seolah-olah menjustifikasi Pak Deden. Itu yang kami hindari, menjustifikasi tentang pernyataan-pernyataan dalam podcast ini kan gitu. Jadi itu kan tidak baik juga. Kita sudah coba sebetulnya mengundang dari eksekutif gitu kan. Cuman memang mungkin berhalangan hadir. Atau jangan-jangan takut sama Pak Bidin. Gua juga lah barangkali kalau hadir kita ya harus positif thinking lah. Mungkin berhalangan hadir kan pada sibuk kali ya. Iya. Jadi historisnya itu tahun 75 itu sertifikat itu udah jadi tahun 75 tahun 75 ya. Itu batasan wilayahnya, wilayah tanah. Wilayah selatan itu batasnya tanah milik pemerintah daerah, gitu kan, yang batas daripada kali kering, gitu kan, hanya lintasan air sewaktu-waktu kalau musim hujan akan ada kali kering. Oh ya. Ya,
Terus wilayah Barat itu batasannya dulu itu tanahnya tanah perhutani yang sekarang sudah dikelola atau sebagai penanggung jawab secara administrasi adalah BTNGC, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya. Terus wilayah timur itu batasnya hutan rakyat, tanah adat, tanah masyarakat. Gitu. Dan wilayah utara itu perbatasannya tanah lembaga pemasyarakatan Departemen Kehakiman. Oh ya. Gitu. Nah ini perlu kami sampaikan dalam podcast hari ini. Bersertifikat atas nama ya sesuai dengan itu. Tahun 75 maksudnya. Tar dulu. Ini kan belum selesai ya. Tahun 75 itu udah bersertifikat, dan mensertifikatan tanah tersebut bukan tanah itu saja, ada tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, statusnya sama, gitu kan, asal usul sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950, bentuk mau tanah gendong, mau tanah gege, mau tanah titisara atau bengkok itu bisa. Cuma untuk tanah gege dan untuk tanah titisara dan tanah bengkok itu agak sulit. Walaupun ada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950, itu prosedurnya agak rumit, kan gitu. Berbeda dengan tanah gendom dan tanah gege. Nah, itu berbarengan dengan kepentingan tanah untuk masyarakat. Itu luas sekali. Kenapa dalam hal ini kami berbicara seperti itu? Karena satu kebetulan kami tahun 75 saya sendiri udah kelas 2 SD pada waktu itu. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Dan tahu 75 itu mulai adanya operasi Seroja. Itu Pertelin Timur-Timur meletus. Oh. Itu operasi Seroja pertama. Ya. Itu pada waktu itu Pertelin meletus di Timur Timtim. Itu tahun 75. Saya udah kelas 2 SD. 74, 73 di sini saya juga udah paham di situ. Itu kan dulunya apa, tanah tersebut paham, dan berstatus langsung bersertifikat tahun 75. Ya, sertifikat atas nama siapa? Ya keluarga Abah Kusmadio. Abah Kusmadio. Ya, seiring dengan waktu, gitu kan, Nah, tanah tersebut di tahun 92, gitu kan ada satu perusahaan yaitu tentang kemasan air yang namanya PT Tirta Golden Mississippi. Oh, air mineral. Ya, air mineral. Ya. Yang lokasi pabriknya itu tanah yang namanya atas nama Ibu Ireneli. Yang kurang lebih 2 hektar, yang atas nama Ireneli, yang jadi pembicaraan. Itu sudah maksudnya pabrik Aqua. Ya, air mineral. Air mineral. Ya, air mineralnya itu punya Ibu Ireneli maksudnya. Ntar dulu, kan saya belum selesai. Ya, tahun 92 ya, tahun 92 ya kita nggak tahu itu hal teknis antara Abah Engkus dengan pihak PT Tirta Golden Mississippi. Ya. Mungkin ada kesepakatan dalam bentuk usaha, gitu kan, teknisnya seperti apa nanti bisa dijelaskan lah nanti kapan waktu, nanti kalau kami diundang oleh Pemda di situ bisa dengan BPN bisa menjelaskan secara detail. Ya. Di sini kami di ruang publik tidak mungkin menceritakan secara detail. Ya. Nah, tahun 2013 gitu kan, 2013 nih. Bentar, Ibu tadi disebutkan kan Ibu Irenelinya sebagai pemilik sertifikat. Pemilik sertifikat yang sekarang. Waktu itu tuh belum, ntar dulu, belum ya. Tahun 2013 terjadilah sebuah transaksi, gitu kan, transaksi jual beli tanah, gitu kan, antara Abah Engkus dengan keluarga Ibu Ireneli, gitu kan ya. Nah, transaksi tersebut itu terjadi dikarenakan ada hal teknis, kan gitu. Sertifikat itu bisa dijadikan mungkin dijadikan sebuah saham ya. Saham itu kan HGB, hak guna bangunan selama 30 tahun. Oh, HGB ya. Ya, tapi di tahun 2013 AJB-nya sudah ada. Kita udah buat AJB. 2013. Ya, atas nama Ibu Ireneli dengan Pak keluarga Abang Kus. Nah, AJB-nya udah ada. Kenapa tidak bisa langsung disertifikatkan atas nama Ibu Ireneli? Karena ada hal teknis tadi, kan gitu. HGB-nya itu kan 30 tahun. Dari 92 ketemu 2022 jadilah sertifikat. Tapi ini bukan sertifikat baru. Ini
apa tuh? Kus. Enggak, alih nama, Balik nama. berubah nama. Balik Gitu nama. kan dari Ya. keluarga Abah Engkus ke Ibu Ereneli. Nah, tindak lanjut daripada akta jual beli kan Ya. begitu. Ya kita harus memahami. Nah, kan gitu. Jadi itu 2092 ke 2022 kan percis 30 tahun. Iya. 30 tahun itu HGB-nya habis baru bisa diselesaikan. Oke. Nah, permasalahan sertifikat gitu kan, ada yang berbicara menurut saya itu pandangan liar lah, pandangan liar itu bisa memunculkan multi tafsir, multi persepsi, gitu kan. Ada yang berbicara bahwa jalan dulu sertifikat kok 2022 baru jadi, Baru diributkan sekarang. kan sekarang kan Ya. gitu. Ada yang berbicara bahwa tanah tersebut adalah tanah negara. Ada yang berbicara kenapa dulu lagi bikin jalan sekarang baru ribut. Iya, nggak protes. Nah, waktu nggak itu. protes. Nah, ini perlu dalam hal ini saya juga Jelaskan. mengklarifikasi. Iya. Mengklarifikasi. Tapi ini perlu dicatat, kita berbicara di sini bukan mencari antara siapa yang salah siapa yang benar. Ya, Enggak, saya nggak ada maksud ke sana, gitu kan. Tapi kita, gitu kan, udah menyampaikan di beberapa media, marilah kita duduk bersama, gitu kan. Tidak ada yang untuk disalahkan. Tabayun lah. Ya, istilahnya tabayun yang paling Kalau inilah. nggak salah PJ Sekda sama Kepala BPKAD sudah pernah bilang tuh mau tabayun. Udah belum gitu? Kalau di media itu betul ada dan kami juga merespon positif, tapi dalam tataran teknis sampai saat ini belum ada informasi ya. Oh, Belum ada informasi. mungkin nggak percaya ini Pak Abidin sama Pak Tono kuasa hukumnya. Langsung Enggak aja juga sama lah. pemilik Enggak, tanah. enggak gitu juga. Bukan hal itu mungkin belum Ya. waktunya karena belum waktunya. banyak kesibukan lah di Pemda ya. Didengar Ya. ramenya ada Gagal menteri, bayar sekarang kan. ya. Gagal bayar jadi Ya lagi itu malah kacau lah. itu cerita lain. Itu bukan domain saya Efisiensi, untuk menceritakan maksudnya masalah efisiensi. itu ceritanya Pak Deren ya. Itu karena konteks sore ini kita berbicara podcast tentang masalah jalan Cisantana yang Cisantana. tembus ke Tenjo Laut. Bukan efisiensi sekarang. Ya. bahasnya kan. Nah, cerita kenapa cina dulu waktu bikin jalan nggak rame, sekarang jadi rame. Rame, ya. Sebenarnya itu sudah terbantahkan oleh beberapa orang gitu kan, termasuk orangnya kenal, saya tidak perlu untuk berbicara orangnya, 2 orang sebagai narsum gitu kan, yang tahu sejarah di situ gitu kan, bahkan ada sebagai pelaku pelaksana teknis dalam hal ini sebagai pihak ketiga juga udah membantah Ya. bahwa pada waktu itu mau bikin jalan masih existing, tanah gelondongan juga sudah bermasalah kan gitu. Dulu juga bermasalah. Sewaktu Abah Kus. Ya, itu juga udah terjadi pemortalan karena merasa Abah Engkus bahwa tanah itu adalah tanah milik Abah Engkus. Kan begitu. Tahun berapa waktu itu? Itu sekitar kalau nggak salah bukan 2013, itu 2012 ke belakang lah. Tahun 2010, tahun 2011 saya nggak tahu lah, lupa lagi. Berarti belum diaspal jalan. Ya belum, masih tanah gelondongan dong. Oh. Gelondongan, masih existing aslinya tanah tersebut, gitu kan, tanah asli. Setapak lah mungkin. Mas. Jalan setapak juga bukan jalan setapak untuk larinya ke daerah yang lain, itu jalan setapak untuk peternakan Abah Engkus pada waktu itu, karena Abah Engkus kan beternak, itu kok untuk karyawannya mencari rumput, mempermudah kan begitu. Ya. Dulu ributnya karena apa? Dipakai sama siapa gitu maksudnya? Karena dulu Abah Engkus memprotes, langsung melakukan pemortalan, yaitu hal wajar lah, itu kan tanah hak milik, anggapnya wajar. Kenapa kok mau dibikin jalan tidak ada pamit dulu. Pemda mau Iya, jalan. iya. Untuk kemana? Akses kemana? Ya akses ke BNN. Oh, yang Ya awal. untuk kepentingannya Awal. sosial kan begitu. Oh. Dan seiring waktu, dan itu sudah diceritakan oleh para pelaku sejarah kalau menurut saya, gitu kan, yang menyatakan bahwa dulu juga ada masalah, cuma diselesaikan dengan teknisnya seperti apalah. Pada akhirnya
jadilah jalan tersebut, badan jalan dibeko dan lanjutannya langsung dengan konstruksi penetrasi langsung ke sini-sininya langsung jenis konstruksi hot mix. Kan begitu. Dulu udah bermasalah. Jadi kalau dulu tidak bermasalah. Tapi yang disayangkan kalau menurut saya, kenapa dulu ada masalah tidak diselesaikan secara administrasi dengan Abang Kus. Kalau kemarin kata Pak Teddy Bisma yang dari Bina Marga, itu setelah koordinasi dengan Abang Kus dan tidak ada masalah, akhirnya ada pengaspalan katanya gitu. Artinya setelah ada pengaspalan mah sudah dianggap tidak ada masalah kan? Dalam artian tidak ada masalah, Bang Kus mungkin sudah ada solusi lah, gitu kan. Kearifan lokalnya udah berjalan. Saya tidak berbicara yang bentuk kearifan lokal lah, yang lebih etis saya berbicara. Itu selesai dengan Abang Kus. Tapi dalam konteks administrasi itu sudah terjadi. Kalau konteks administrasi itu terjadi bahwa Abang Kus sudah, karena waktu itu masih pemilik sertifikat atas nama dirinya, walaupun sudah terjadi transaksi dengan pihak yang lain kan masih atas HGB. Miliknya enggak, masih hak miliknya milik Abang Kus, bukan HGB. Satu pikat hak milik keluarga Abang Kus. Ini kan keluarga, itu kan atas nama anaknya segala macam lah, kan gitulah. Nggak perlu saya ceritakan banyak. Itu seharusnya tindak lanjut oleh pihak pemerintah daerah. Mungkin ini kemungkinan prediksi kami mungkin lupa atau gimana, dianggap tidak ada masalah. Seharusnya itu administrasi itu tempuh apa, minimal kalau untuk kepentingan akses jalan kita berpikir panjang ke depan, dibuatlah seperti contohnya akta hibah atau kalau wakaf kan itu kan aman secara hukum. Manakala terjadi jual beli juga itu udah aman. Pembuktian kenapa kami berbicara merunut masalah itu, karena dari wilayah utara juga, yang wilayah utara yang perbatasan dengan LP, dengan lembaga pemasyarakatan, departemen hakiman tanahnya, itu juga ada jalan selebar 5 meter, kurang lebih sekitar 250 meter lah. Nah kebetulan sendiri saya juga orang tua punya tanah di situ, saya sendiri punya tanah di situ. Nah ternyata oleh Abang Kus yang itu mah nggak dijual. Padahal ada dalam satu, tapi tidak dijual, diberikan terhadap masyarakat. Dihibahkan ke masyarakat. Diberikan ke masyarakat, dan ternyata di sertifikat keluarga Ibu Reni tidak masuk, tidak dijual, gitu kan. Tapi kok wilayah selatan memang bermasalah, berarti Abang Kus pada waktu tidak dijual, nggak mau dijual, kan gitu. Lah berarti untuk masalah bahwa dulu ada ribut, dulu nggak ribut waktu membangun, sekarang ribut, kok bisa diribut sekarang? Dulu juga udah ramai gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan tidak ada penyelesaian secara administrasi, kan begitu. Yang kedua perlu juga kami luruskan gitu kan, dengan pernyataan liar. Kalau misalnya jangan sampai pernyataan itu kalau kami sikapi, kami cermati itu pernyataan yang fiksi dan manipulatif. Saya tidak akan berbicara pernyataan siapa lah, nanti juga publik bisa menduga siapa yang berbicara itu. Bahwa telah terjadi ada pertemuan dengan Ibu Reneli, gitu kan, dengan BPN, ditambah dengan Pemda, tidak ada masalah selesai. Kata siapa? Setelah kami mengajukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, komunikasi jalan terus. Karena kami itu kan pemegang kuasanya. Ternyata tidak ada. Berarti itu kan fiksi, ngarang kan gitu kan. Dan berbicara bahwa sertifikat adanya kok jalan dulu, kok sertifikat baru lahir, yaitu manipulatif. Manipulatif dalam artian apa? Yang melakukan menjustifikasi, memutarbalikkan fakta, gitu kan, tanpa didukung dengan fakta dan data yang benar. Bahwa sertifikat tersebut itu bukan sertifikat baru, sertifikat 2022 itu sertifikat perubahan nama. Tahun 2022. Enggak, 1975 kan. Nah, dari tahun yang lahir tahun 1975. Kan begitu. Berarti kan selesai di situ. Nah, berarti itu kan sertifikat udah lahir lebih duluan sebelum jalan. Tapi buktinya ada itu. Ya ada dong. Tapi kan nggak mungkin di depan Pak Deden dibuktikan, nanti kalau nanti BPN atau apa membuktikan. Kami lengkap, bukti-buktinya lengkap. Kan gitu. Itu. Terus yang ketiga gitu kan, perlu diklarifikasi juga gitu kan, bahwa jalan tersebut dengan seandainya ada penutupan segala macam gitu kan, itu Taman Nasional juga harus ikut masuk. Nggak bisa juga, itu bukan wilayah Taman Nasional. Itu tanah rakyat kok. Tanah rakyat, nggak ada hubungannya Taman Nasional. Kalau setahu kami Taman Nasional itu hanya dia itu bertugas untuk melakukan konservasi
gitu kan, supaya sukses, tidak adanya kebakaran, tidak adanya banjir, dan musim kemarau adanya air. Ternyata ya konservasinya, ya kami harus berbicara objektif, ya memang sukses konservasinya, air besar. Gunung Ciremai dari semua wilayah, dari mulai Gunung Sirah sampai Mandi Rancan itu air besar. Dan musim hujan gitu kan, yang biasanya irigasi Cipager, Cisantana, dan irigasi Cilengkrang, dan irigasi daerah Sanghyang banjir, sekarang nggak ada banjir. Itu ya Taman Nasional nggak perlu adanya, mau ada wisata, mau ada apa, nggak dipikirkan gitu. Mereka itu hanya tugasnya hutan, jadi hutan lindung, lestari, air subur, itu kan musim hujan tidak ada banjir, tidak ada kebakaran, masyarakat untuk pertanian segera terpenuhi, dan untuk kepentingan semua orang terpenuhi. Itu tugas taman. Jadi tidak ada hubungannya dengan jalan. Ya, kalau jalan mah ya, kalau izin air mah ada kan ya. Ya izin air itu kan wilayah Taman Nasional lah. Iya, wilayah Taman Nasional itu jelas, itu regulasinya ada, air, kan? regulasinya ada. Ya, jadi itu tentang historisnya ya. Legal formal, yang kedua masalah legal formal. Legal formal, ya apalagi kok lahirnya sertifikat tahun 75, gitu kan? Apa ada yang salah? Apakah ada lahirnya pembuatan sertifikat melalui BPN 2 kali? Nggak ada. Ya. Saya juga baru dengar, saya juga walaupun sedikit, ya ada lah sertifikat beberapa biji gitu kan. Kalau bilang banyak enak, gitu ya, berapa biji? Enggak ada yang 2 kali bikin sertifikat, 1 kali Pak. Itu 1 kali. Yang ada itu paling perubahan nama. Perubahan nama. Jadi nggak mungkin sertifikat ganda. Nanti yang bisa menjelaskan itu yang domainnya adalah domain daripada Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang bisa menyampaikan secara detail tentang permasalahan itu. BPN belum ngomong ya sampai sekarang ya. Ya mungkin tepat waktu berbicara lah BPN, gitu kan. Dan kebetulan kami juga ada koordinasi dengan BPN, selalu berkoordinasi tentang masalah tanah ini. Terus yang selanjutnya gitu kan, ya solusinya nggak sulit sih kok. Apa yang sulit? Pak Deden bayangkan lah, Pak Deden punya tanah. Sebenarnya tanahnya itu bukan tanah yang hanya dibuat jalan saja, yang panjangnya hampir 420 meter, lebar 5 meter, jumlahnya itu kalau dibatakan 152 batak. 152, oh, gede nah, ya. Di tanah tersebut ada lagi tanah, 1.800 meter, jadi 128 batak. Kalau diibaratkan tanah tersebut dengan jalan, ditambah dengan tanah yang ada, gitu kan, udah dipotong dengan jalan, diibaratkan, dianalogikan, pakai baju ini, udah nggak ada ininya, nggak ada tangannya. Kira-kira cacat nggak? Cacat, Pak. Cacat. Nah, kalau tanah Pak Deden kira-kira seperti apa akan berbicaranya? Itu jalannya untuk kepentingan umum atau kepentingan? Kita berbicaranya jalan itu ke Absa secara legal formal ada pemilik Ibu Ireneli. Katakanlah milik Pak Deden. Ya kita lihat itu untuk kepentingan umum atau kepentingan pribadi gitu. Ya kita berbicaranya bukan masalah antara umum dan pribadi dulu kan gitu. Ya. Ini kok tiba-tiba dibuat jalan, kearifan lokalnya juga tidak muncul, gitu kan. Tanah dibuat cacat kan gitu. Kalau dianalogikan daripada baju, lengannya sudah dipotong, diamputasi. Potong ya. Ya, gini saya yang diwawancara ya. Ya bukan masalah diwawancara, sama aja. Ini kan berbicara nurani. Ya kalau saya mah kan karena apa ya istilahnya, kalau saya mah kan dermawan orangnya. Kalau untuk kepentingan umum kasihkan aja gitu kan. Kalau untuk kepentingan umum. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis, ya beda lagi kan? Ya, udahlah. Berarti jawabannya nggak jauh beda lah, seperti itulah, Pak. Ya, bisa dijual misal, atau seperti apa kan? Ya kami tidak akan berbicara jauh. Sebenarnya jawaban Pak Deden sudah menjawab, aslinya seperti itulah. Kan gitu, tidak perlu kami berbicara lagi. Jadi penyelesaiannya nggak sulit. Kita udah menyampaikan di beberapa media, marilah kita duduk bersama. Duduk bersama? Duduk bersama. Gitu, tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kan gitu, dan kita tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar, karena yang di jalan juga udah terjadi kok. Tapi ada sebuah ini kalau menurut saya nih Pak Bidin, ada sebuah apa ya istilahnya kalau main bola mah rada offset. Ketika ada kemarin kan ada yang wawancara tuh dari kita ke salah seorang pengelola objek wisata yang di sana, kita juga menerima surat katanya untuk izin ke pemilik tanah. Nah,
memang masuk akal sih ketika pengelola objek wisata itu emang urusannya dengan Pemda. Ini ketika diizinkan oleh Pemda berarti kan tidak ada masalah kan, dianggapnya kan gitu. Kalau menurut saya ini tidak menjadi konflik horizontal, tapi justru seharusnya Pemda yang punya porsi besar untuk menyelesaikan ini. Sebenarnya itu bukan izin, Pak Deden. Surat itu Pemberitahuan kepada semua pengelola wisata yang ada di jalur selatan. ya. Itu hanya pemberitahuan aja sebenarnya. Bukan. Dan surat tersebut kalau menurut pandangan kami itu juga nggak ada masalah kok, tanah pribadi kok. Tanah pribadi memberitahukan, Bukan minta izin. bukan. Kalau itu bukan ranah kami untuk berbicara masalah izin kan begitu. Apa izinnya apa, izin bangunan, izin apa kan begitu. Ya memang yang disampaikan oleh Pak Deden, ya memang yang domain yang paling besar adalah pemerintah daerah. Karena seperti pengguna akses jalan tersebut, gitu kan, siapapun orangnya itu sebagai penerima unsur manfaat. Iya. Itu kebijakannya kan ada di pemerintah daerah. Makanya di sini menurut kami ya kita duduk bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah itu bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. Itu kan kalau kita berbicara di media, jadilah pembicaraan yang liar pada akhirnya. Bicara yang liar, kenapa? Teruji kebenaran juga enggak. Berbicara inilah, gitu kan, justru muncul persepsi dari publik. Jangan-jangan kan gitu. Kan wajar-wajar aja, publik kan tidak tahu. Oh, diributkan baru sekarang. Diributkan sekarang kan gitu. Yang tersudutkan malah justru yang pemilik tanah kan gitu. Pemilik tanah sudah dipakai jalan, sekarang disalahkan kan gitu kan. Nah, jadi konteks lehal formal ya sampai sekarang status jalan tersebut itu adalah tanah milik klien kami, yaitu Ibu Reneli. Kan gitu. Apa yang salah? Kan nanti kalau untuk menyampaikan untuk pembenaran barangkali ini karena ini podcast mungkin tidak bisa dijadikan sebagai sebagai alat untuk melakukan pembenaran secara mutlak, nanti ada lembaga otoritas DPR nanti yang berbicara mencari berbicara. Tapi DPR belum ini ya. DPR maksudnya. BPN kalau BPN bukan BPR sih. BPN Badan Pertanahan Nasional. Ya Oh. BPN, nanti BPN yang berbicara. Domainnya BPN kok. Dan BPN punya data, punya historis segala macam, semuanya ada. Dan di kami juga ada, walaupun tapi bukan ranah kami untuk menyampaikan secara detail karena yang dikhawatirkan pada dan juga seorang orang jurnalis berbicara Pak Abidin justifikasi sepihak kan begitu. Nggak boleh. Nanti BPN yang berbicara. Walaupun di kami data, faktanya semua lengkap ada. Mungkin lain waktunya, kapan waktunya nanti akan kami bicarakan. Iya, ini kalau disimpulkan memang keteledoran pemerintah ya. Kalau kami tidak bisa, tidak berani untuk menyampaikan bahwa ini keteledoran. Mungkin karena ketidakpahaman bisa, mungkin dianggap aman-aman saja kan begitu. Yang namanya tanah, jangankan hampir ratusan bata gitu kan. Yang namanya 1 meter saja gitu kan, apalagi tanah sudah legalitas formalnya udah bersatu pikat, riskan. Riskan sebenarnya. Yang memang harus diselesaikan dari awal secara administrasi. Dalam hal ini kami tidak bisa berbicara bahwa Pemda itu teledor, enggak juga lah gitu kan. Mungkin kesibukan, lupanya gimana kan gitu. Atau ganti-ganti jabatan kan gitu ya. Itu udah hal yang lumrah di pemerintah gitu kan, dari tahun ke tahun walaupun udah berapa puluh tahun gitu kan, konsekuensi dalam pemerintahan seperti itu. Itu kan siapapun yang menjabat, yang tupoksinya menyangkut masalah ke aset, memang yang bertanggung jawab itu. Seharusnya paham kan itu. Nggak bisa menyalahkan siapa, ya memang otoritasnya ada di tupoksi yang sekarang. Kan begitu. Nah, Pak Bidin selaku kuasa itu dari pemerintahan. Ini seandainya terjadi riungan, tabayun lah istilah Pak Opik lah gitu, tabayun, ngariung. Kan ada, sempat tuh saya baca ada statement dari Pak Opik ini kalau seandainya mau dibeli sama pemerintah ya gitu. Nah kira-kira dari pemilik tanah merelakan nggak ketika Pemda mau beli itu gitu?
Kalau dari kami belum jauh terpikirkan ke arah sana. Konsep awal skemanya kita cukup sederhana kok. Yang tadi udah kami sampaikan, marilah kita duduk bersama. Tidak ada masalah tidak diselesaikan, duduk bersama dulu aja. Sejauh mana sih? Kan begitu. Gitu. Jadi kalau sudah duduk bersama kan enak. Ya. Pak Deden saja mengundang kami, tadinya kan nggak tahu kronologi segala macam, minimal sekarang ada penambahan informasi. Iya, iya begini, udah yakin Pak Deden juga memahami tentang undang-undang pokok agraria segala macam, sekarang pasti memahami kan itu. Iya. Ya karena kan bukan sertifikat baru 2022 itu kan sebelumnya berarti kan balik nama kan gitu. Balik nama, bukan baru. Iya. Gitu. Meskipun di sana ada keterangan tanah negara gitu kan ya. Tanah negara, nggak ada tanah negara yang mana. Ada di sertifikat tuh keterangannya tuh. Semua ini jangan ini perlu diklarifikasi, jangan juga lah salah. Semua yang ada yang sekarang oleh masyarakat sebut tanah negara. Semuanya. Cuma semua. Iya. Cuma kita kan udah tahu persis nih. Ini saya juga ini agak sebagai kuasa agak tersinggung dengan pernyataan Pak Deden gitu kan, agak tersinggung. Indonesia mereka udah berapa lama? Baru 80 tahunan. Tahun 1045, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950 keluar. Iya. Semua jelas. Tadi yang disampaikan oleh kami, yang namanya jenis tanah itu berbagai variasi. Ada tanah gege, ada tanah disara, ada tanah bengkok, tanah gege, ada tanah egendom. Semua juga ada prosedurnya. Itu. Apakah tanah egendom bukan tanah negara? Itu warisan Belanda semua juga. Iya. Tanah gege sama, egendom sama. Tanah disara semua juga kan kita dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Betul. Nah, merdeka baru kita 80 tahun, baru 2 generasi mau ketiga. Enggak. Jadi tanah itu asal usulnya paling mudah kok di Indonesia, nggak sulit. Jadi bukan itu yang ditonjolkan ketika ada keterangan itu gitu kan ya. Karena memang semua mungkin se-Indonesia memang tanah negara gitu kan. Semua juga tanah negara. Berikut yang dimiliki oleh katakanlah saya seadanya punya, ya tanah negara tadinya. Ya. Cuma asal usul tanah negaranya sudah berubah namanya apa? Kan gitu. Apakah ini tanah egendom? Apakah ini tanah guna garap bebas, GG? Apakah ini tanah bengkok? Apakah ini tanah titisara? Kan ada jenis-jenisnya, kan itu. Terus prosedurnya juga ada. Semua tanah ada prosedurnya untuk membebaskannya, kan begitu. Nggak mungkin tahun 75 terjadi sertifikat, BPN juga lebih paham, Pak. Ya. Jangan salah, BPN itu lebih paham karena tupoksi BPN itu sangat luas di situ menyangkut tentang pertanahan. Ya, kelihatannya BPN harus segera kayaknya ya. Insya Allah saya tidak mau mendahului, tapi sudah melakukan koordinasi, gitu kan, dengan BPN. Itu akan secepatnya gitu mengundang lah menyelesaikan masalah ini, karena yang dikatakan oleh kami tadi tidak perlu kami menjelaskan tanah tersebut secara detail, walaupun kami juga punya data gitu. Yang punya otoritas adalah domain BPN Kabupaten Kuningan, mangga BPN yang berbicara. Ya kan perlu diperjelas juga ke publik bahwa Pak Abidin ini warga asli Cisantana kan? Saya asli. Pak Tono juga sama asli. Kan? Cisantana. Ya. Dan tahun 75 saya udah tahu persis di situ. Jadi bukan semata-mata kuasa gitu kan ya. Tapi memang warga asli di sana. Jadi historisnya ya sedikit banyak tahu lah gitu kan. Terus saya sendiri secara pribadi mengadvokasi tentang masalah kasus tanah bukan baru sekarang ya. Tahun 2000 tapi belum jadi wartawan kan? Tahun 2000. Tahun 2000. Belum. Saya udah mau advokasi zaman almarhum Bupati Arifin, alhamdulillah. Di Kuningan bukan wilayah Kuningan, saya nggak sebutkan lah. Ya. Udah, itu hampir 1.200 bata. Selesai zaman Bupati Pak Arifin. Almarhum ya, Ketua DPRD almarhum Pak Ading Hayadi. Alhamdulillah selesai. Gitu kan, sebagai orang dulu mah, orang media itu, wartawan itu jarang kan, Panana Haji Nana Juhana dulu, baru adanya radar. Ya. Bisa ditanya Panana Juhana. Panana, gitu. ya. 2010 saya mengadvokasi tentang tanah juga, itu kan selesai. Jadi kalau dikatakan paham tentang tanah, ya insya Allah saya paham. Ya. Apalagi ini tanah jelas banget ini. Orang situnya kan. Sertifikatnya jelas kok ada. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kita udah biasa mengadvokasi tentang masalah tentang pertanahan. Siap. Nah, Pak Abidin, mungkin ada harapan nih barangkali
Kalau ke pemerintah itu sudah dijelaskan kan ya. Mari duduk bersama, tabayun. Iya. Ini barangkali ada harapan kepada objek wisata yang di sebelah selatan deh. Yang saya lihat ramai juga sih ternyata gitu kan. Ada harapan-harapan khusus gitu kan terhadap mereka. Bukan hanya sekedar pemberitahuan gitu kan. Ya harapannya kami bersyukur kalau Kuningan itu makin ramai ya. Dan untuk masalah pelaku-pelaku usaha objek wisata tidak ada keterkaitannya dengan masalah ini. Tidak ada Nggak ada. Mereka itu adalah penerima unsur manfaat. Ya. Yang punya kebijakan adalah pemerintah daerah. Ya. Gitu kan. Nggak ada urusannya dengan pelaku-pelaku usaha, nggak ada. Ya. Gitu kan. Ini berurusan dengan pemerintah daerah karena menyangkut kebijakan. Gitu. Tanah bersatu pikat dibuat jalan. Ya. Kan itu. Ya itu. Intinya berarti duduk bersama. Duduk bersama, nggak ada lagi. Kita orang timur lah, Ya. gitu kan. Makanya kita berulang-ulang kalau dikatakan bosan ngomong, duduk bersama, marilah kita duduk bersama. Kita jangan berpikir lain-lain dulu lah, duduk bersama aja dulu, kan begitu. Ya. Setelah duduk bersama, apa yang dimusyawarahkan yaitu urusan nanti, gitu. Tapi kayaknya kalau untuk membeli tanah tersebut, kayaknya kurang memungkinkan sih kalau kondisi APBD sekarang ya. Jadi kami tidak berpikir untuk tanah dijual atau dibeli oleh pemerintah daerah atau APBD dan mungkin itu bukan urusan lain. Tapi ya kembali kepada pokok permasalahan. Ya. Masalah itu nggak gampang nyelesain. Ya. Hanya dengan ngobrol, undang kami sebagai kuasa, itu kan. Berarti sampai sekarang belum diundang aja ya? Belum. Ya. Maaf ya memang nggak ada komunikasi kok. Nggak ada komunikasi, apa komunikasi dengan kami nggak ada. Ya. Saya pikir kemarin pas Pak Opik statement di media itu langsung besoknya bisa ada pertemuan di Belum mana. sampai saat ini Enggak. Belum. Ya itu kan persepsi publik pasti seperti itu. Gitu kan, oh ada apa-apanya ya wajar lah namanya persepsi publik. Itu kan karena kalau berita di media itu kan judul juga kan di framingnya lain. Oh, Itu judulnya. Pak, judulnya kami Ya. tidak pernah berbicara bahwa terjadi apa tuh penyerobotan, ada penyerobotan. Kan nomenklatur orang media kan dibuat-buat supaya bagus, supaya rame. Penyerobotan tanah hak milik oleh Pemda ada judulnya, variasi lah. Variasi, ya itu tapi dianggapnya wajar yang namanya orang jurnalis emang dibuat supaya berita itu ramai. Jadi trending topik wajar kan gitu. Macam-macam lah variasi. Tapi memang persepsinya seperti itu sih ketika sertifikat milik sendiri dipakai pemerintah, berarti kan diserobot pemerintah ya? Itu mah Iya. bagaimana orang menafsirkan. Tapi sampai saat sekarang ini kami tidak terpikirkan seperti itu. Marilah kita duduk bersama. Gitu kan, sambil ngopi seperti kita podcast lah, sambil ngopi enak, ngerokok atau bila perlu merokok. Suka Kan enak ngomong. Ya, ngopi dulu kan gitu. Ya, ngopi dulu kan gitu. Ditampi. Pak Tono, beri nambihan. Atas. Jadi begitu Pak Deden ya. Jadi supaya tidak jadi liar. Gitu kan. Ya kan kalau seperti ini jelas ya. Kalau saya juga di komen-komen netizen kan banyak tuh yang komennya kayaknya nggak kurang tahu persoalannya gitu kan. Ya wajar lah karena Wajar. tidak tahu duduk permasalahan, Duduk wajar orang permasalahan. bervariasi atau multi tafsir, multi persepsi tentang masalah ini. Wajar karena orang ketidaktahuan kan gitu. Oke. Itu mungkin Iya. Pak Abidin untuk topik kali ini cekap lah. Ya, terima kasih. Iya. Mungkin khawatir ngerembet kanu lain-lain kan ya. Ngerembet kanu efisiensi segala. Ya, itu bukan Di luar koridor kita. di luar ini judulnya. Nanti kalau itu mungkin judulnya lain lagi. Kalau misalkan Pak Abidin sudah mendapat kuasa dari Pak Jul Rahdin Ya, enggak juga kan beliau itu kan seorang pejabat daerah, nggak mungkin kan lah. Tapi kan nggak semua pejabat mau ngomong Pak Abidin. Ya, mungkin momentumnya nggak tepat. Momentumnya nggak tepat aja. Momentumnya di rapat-rapat fraksi barangkali ya. Ya, Beda-beda. mungkin momentumnya tepat nanti juga berbicara. Mungkin kalau diundang podcast oleh Pak Deden kan begitu. Ya. Oke. Siap. Ya. Atur nuhun Pak Abidin ya. Sami-sami. Kasumpingannya nih biar terang benderang maksudnya. Ya. Ya. Pak Tono selaku kuasa dari pemilik tanah Ibu Erneli
Kalau Ibu Ernel itu asli mana Pak? Cirebon. Cirebon ya. Oke. Itu pemirsa, terima kasih nih atensinya. Semoga apa yang kita bincangkan bisa menambah perspektif baru mengenai polemik jalan di Cisartanah. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No.